Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan keseluruhan Allah. Kanal ini memuat bahasan ringan tentang keterkaitan antara bahasa, literasi, karakter, kebudayaan, dan peradaban. Berikut ini adalah episode tentang kebudayaan dari perspektif Minangkabau. Dalam kosakata Minangkabau, ternyata tidak dikenal kata budaya, atau kebudayaan. Apakah ini artinya Minangkabau tidak kenal kebudayaan? Jelas bukan begitu. Lalu bagaimana konsep kebudayaan dari perspektif Minangkabau? Dalam masyarakat Minangkabau, konsep yang dikenal adalah adat atau adat yang diadopsi dari bahasa Arab ada. Sebelum masuknya pengaruh Arab, Islam, masyarakat Minangkabau mengenal kata bue yang kemudian menjadi kata buat atau buatan dalam bahasa Indonesia. Namun adat tidak sama dengan bue, sedangkan bue adalah adat. Secara umum, konsep dasar adat Minangkabau dikategorikan atas dua: adat yang berbuhul mati dan adat yang berbuhul sentak. Karena berbuhul mati, adat kategori ini tidak bisa diurak dan tidak bisa diungkai, tidak bisa diganggu, tidak bisa pula digugat. Ia bersifat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun dan dengan apapun. Adat kategori ini sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta pada saat Dia menciptakan ciptaannya. Adat air membasahi, adat api membakar, adat gunung tumpuan angin, adat angin bertiup dari tekanan padat ke yang renggang, adat matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Adat air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Adat listrik menyala bila bertemu positif negatif di ruang hampa. Adat planet beredar menurut garis edarnya. Ada miliaran bahkan mungkin tak terbatas jumlah aturan, ketentuan, hukum, sunnah yang telah ditetapkan oleh Tuhan, baik yang diwahyukan kepada Rasul-Nya maupun yang terdapat pada alam semesta. Itulah adat yang sebenarnya adat, yang tidak akan lapuk karena hujan, takkan lekang karena panas, diasak dia takkan layu, dicabut dia takkan mati. Sementara adat yang berbuhul sentak adalah ikhtiar manusia untuk memahami hakikat Tuhan melalui ciptaannya. Dengan potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan, manusia menciptakan berbagai karya, baik berupa aturan, hukum, tatanan sosial, tata upacara atau ritus, kesusastraan, kesenian, maupun benda dan perkakas. Semua ciptaan ini bersifat fana, bisa berubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Disebut sebagai adat yang berbuhul sentak karena dia bisa diungkai dan bisa diubah setiap saat. Semua ciptaan buatan manusia atau yang disebut bue tersebut tidak boleh konflik dengan ketentuan atau hukum Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kebudayaan. Adat yang berbuhul sentak
yang sekarang dikenal sebagai kebudayaan terdiri dari 3 kategori. Pertama adalah ketentuan hukum, aturan, karya, ciptaan atau buatan manusia yang secara langsung serta-merta telah selaras dengan adat yang berbuhul mati atau adat yang sebenarnya adat, sehingga disebut sebagai adat yang teradat. Kedua adalah ketentuan, aturan, hukum, atau tatanan, ciptaan atau buatan yang semula telah disepakati sebagai adat, namun ternyata ditemukan komplikasi dengan adat yang berbuhul mati, adat yang sebenar adat. Maka adat ini harus diluruskan dan disesuaikan dengan adat yang sebenar adat. Maka disebut sebagai adat yang diadatkan. Ketiga adalah ketentuan, aturan, hukum, tatanan, ciptaan atau buatan manusia yang hanya berlaku untuk sebuah kelompok masyarakat saja. Ketentuan ini biasanya berupa tata upacara, prosesi adat, tata perhelatan, kesenian, dan permainan masyarakat. Ketentuan, aturan, atau buatan yang disebut sebagai adat istiadat ini tidak boleh komplikasi dengan adat yang berbuhul mati, adat yang sebenar adat. Dengan demikian, tidak ada peluang bagi kebudayaan untuk tidak selaras, apalagi bertentangan dengan ketentuan Tuhan yang Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia sebagai pelipah